Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu selaku dosen pengampun, yaitu Ibu Bella Yugi Fasni MPD, dan pada hari ini saya sendiri Suci Hati dan rekan saya Susi Mulyawati pada mata kuliah studi kasus dalam bimbingan konseling Islam. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian atau studi kasus yang kami lakukan, yaitu dalam pemenuhan tugas ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Mulyawati. Pada presentasi kali ini, materi yang akan kami bahas mengenai pola asuh orang tua dalam mendampingi belajar online anak di rumah masa era pandemi. Adapun beberapa yang akan kami jelaskan mengenai timeline pembagian kerja. Yang pertama yaitu kajian literatur, dan ada verbatim dan juga analisis dari studi kasus. Langsung saja, dalam tabel ini kami membuat target capaian kerja. Yang pertama itu pembagian tugas dalam capaian dan kesesuaian target capaian. Template pembagian kerja ini kami pembagian kerja sesuai pertemuan masing-masing, dan dimana setiap pertemuan ini kami dan kelompok melaporkan kepada dosen, dan kemudian kami juga setiap minggunya mengadakan membimbing hasil dari penelitian kami. Di kajian literaturnya ini kami sesuaikan dengan judul kasus yang kami pilih, yaitu tentang pola asuh orang tua dalam mendampingi belajar online anak di rumah pada masa era pandemi. Dan yang pasti kami ambil adalah tentang teori-teori dan hubungan tentang pola asuh orang tua dalam mendidik di masa pandemi, dan teori-teori anak-anak dalam menjalani pembelajaran di masa pandemi, dan yang kami ambil dari beberapa jurnal dan buku, bahkan artikel, dan kami mengambilnya berupa prafase teori dan argumentasi. Baiklah, masuk dalam bagian map mapping. Map mapping ini tema saya yang dimana pola asuh orang tua dalam mendampingi belajar online anak di rumah pada masa pandemi. Sampelnya yaitu orang tua dan anak, yang dimana ide argumentasinya yaitu pola asuh primitif, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratif. Pola asuh primitif ini orang tua dalam berinteraksi dengan anak yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa mempertanyakan, dan otoritas ini cenderung memiliki kedisiplinan. Dan yang ke pola asuh demokratif ini, orang tua yang menerapkan pola asuh demokratif ini menghargai kebebasan yang tidak mutlak, dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang analisis dan sintesa atau diagnosa. Di sini yaitu terdapat daftar buku atau jurnal. Yang selanjutnya yaitu kutukan buku atau jurnal. Yang selanjutnya pembagian data, kajian literatur, dan data asesmen. Yang pertama yaitu daftar buku dari Lilawati pada tahun 2021 yang berjudul Peran Orang Tua dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran di Masa Pandemi, Jurnal Observasi Jurnal Pendidikan Anak di Usia Dini, volume 5, nomor 1. Kutipan buku jurnal, menurut Ahmadi tahun 2024, menyatakan peran orang tua adalah salah satu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap mempunyai tanggung jawab dalam keluarga. Memiliki arti bahwa orang tua terhadap anak memiliki banyak sekali kewajiban dan tanggung jawab, dan salah satunya adalah bidang pendidikan baik formal ataupun non formal. Dari pengakuan Ahmadi,
Orang tua banyak sekali memiliki tanggung jawab, seperti yang Ibu Fatimah sudah melakukan kewajiban sebagai orang tua. Di dalam belajar online, seorang anak di mana dalam belajar online ini, orang tua harus siap dalam membantu anaknya yang sedang kesulitan belajar ataupun kesulitan lainnya. Bahkan orang tua adalah peran penting bagi anaknya. Yang selanjutnya yaitu Ida Bagus Alit Arta Wiguna pada tahun 2021 dan berjudul Strategi Orang Tua dalam Mendampingi Anak Usia Dini Belajar Daring di Rumah. Jurnal Anak Usia Dini volume 6 nomor 1. Yang mana di sini yaitu tentang keseriusan anak untuk melaksanakan pembelajaran. Guru juga wajib dalam memantau melalui platform yang selalu disetujui oleh orang tua agar anak benar-benar melaksanakan proses pembelajaran. Guru berkoordinasi aktif dengan orang tua melalui WhatsApp ataupun pengguna platform yang lainnya. Bu Fatimah di sini mendidik hanya mengawal anaknya saat anaknya belajar dan saat anaknya kesulitan saat belajar. Dan saat orang tidak tahu, Bu Fatimah pun akan menanyakan, dan di saat anaknya tidak tahu, Bu Fatimah pun akan menanyakan kepada gurunya, dan yang akan menilai adalah gurunya. Yang selanjutnya yaitu Puji Suciati, yaitu pada tahun 2021 yang berjudul Perjuangan Orang Tua Siswa Usia Dini di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Sosial Humaniora, Terapan volume 3 nomor 2. Yang mana di sini menurut Winisi dalam Devi tahun 2020 terdapat 4 peran orang tua pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama yaitu orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, di mana Bu Fatimah di sini sudah melakukan ini dan selalu membimbing anaknya saat belajar. Yang kedua yaitu orang tua sebagai fasilitator. Sebagai orang tua, Bu Fatimah juga memberikan motivasi agar anak-anaknya selalu bisa menjadi yang ia capaikan dan selalu sukses dalam tujuannya. Yang ketiga yaitu orang tua sebagai motivator. Bu Fatimah di sini sebagai orang tua fasilitator, karena Bu Fatimah selalu memberikan saran pada anaknya agar anaknya selalu bersemangat untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu Siti Abidah pada tahun 2020. Peran orang tua yang berjudul Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak Belajar di Rumah pada Masa Pandemi COVID-19 Medan. Yang selanjutnya yaitu yang mana di sini Giovanni pada tahun 2013 bahwa dengan adanya perhatian orang tua kepada anak maka dapat memberikan pengaruh positif hal-hal baik terhadap moral anak. Di sini Bu Fatimah juga sebagai orang tua juga memberikan hal positif kepada anaknya dan memberikan dukungan yang sangat kuat agar anaknya tidak merasakan tertekan saat belajar dan dalam mencapai cita-citanya. Yang selanjutnya yaitu Robiatul Adawiyah yang berjudul Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Mendidik Anak atau Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halok, Kabupaten Balangan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan volume 7 nomor 1 2017. Di sini yaitu pola asuh demokratis dinamakan disiplin kepada anak orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis ini, menghargai kebebasan yang tidak mutlak dengan membimbingkan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberikan penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai, seperti orang tua Safira, di mana Safira selalu didukung untuk melakukan apapun yang terpenting itu memang demi kebaikan Safira, dan Safira pun tidak merasakan terkekang dalam hal ditentukannya waktu ataupun lainnya karena belajar, karena ibunya selalu ada saat Safira kesulitan. Masuk dalam bagian verbatim, di sini kelompok kami mewawancarai Ibu Fatimah dan juga beserta anaknya
pedoman wawancara kami menggunakan 11 pertanyaan untuk orang tua dan 6 pertanyaan untuk anak. Yang pertama itu bagaimana cara ibu atau bagaimana cara orang tua dalam menemani proses belajar anak selama pandemi. Untuk jawaban Ibu Fatimah, perannya sebagai orang tua harus berperan penting dalam mendampingi atau membantu proses belajar anak semasa pandemi, karena ibulah yang berpartisipasi atau membantu prosesnya belajar anak. Dan juga pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara orang tua memberikan motivasi kepada anak. Dan yang ketiga, bagaimana cara bapak ibu memberikan penilaian kepada anak selama pandemi. Dan untuk analisisnya, orang tua tersebut tidak memberikan penilaian kepada anak, akan tetapi gurulah yang memberikan penilaian terhadap hasil belajar anak. Orang tua hanya berharap agar penilaian anaknya bagus. Dan yang untuk pertanyaan nomor 4, apakah anak disiplin dalam mengerjakan pembelajaran secara online? Di sini terdapat bahwa perilaku disiplin dalam pembelajaran terutama di rumah. Maka dari hasil wawancara tersebut mengatakan orang tua si anak ini mengatur atau membuat jadwal belajar untuk sang anak agar anak tersebut belajar tanpa harus diingati kembali. Orang tua si anak tersebut juga ikut serta dalam bekerja sama. Dan untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara bapak ibu mengawasi anak ketika melaksanakan pembelajaran online saat di rumah? Dan dari hasil data wawancara tersebut bahwa orang tua ini melakukan pengawasannya begitu tegas dalam proses belajar si anak, terutama dalam penggunaan handphone. Dan yang keenam, bagaimana sikap anak ketika melaksanakan pembelajaran online saat di rumah? Dari Ibu Fatimah mengatakan bahwa sikap anaknya kadang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas pembelajaran online di rumah. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ke-7, selama pandemi COVID-19, apakah pembelajaran online ini bisa berjalan secara efektif dan meningkatkan kualitas belajar anak? Dari hasil data wawancara bahwa berbicara efektif atau tidak efektifnya, Ibu Fatimah mengatakan bahwa efektif itu tergantung adanya pendampingan orang tua atau bimbingan dari orang tua untuk anak. Yang ke-8, di masa pandemi COVID-19, apa saja faktor penghambat orang tua dalam proses belajar anak? Untuk faktor penghambatnya, dari hasil wawancara tersebut bahwa terdapat penghambatannya yaitu jaringan internet yang lambat dan harga kuota internet yang terlalu mahal. Untuk yang selanjutnya, faktor pendukung orang tua. Faktor dari hasil wawancara telah dijelaskan bahwa faktor pendukung proses belajar anak saat anak itu yaitu dengan adanya alat komunikasi seperti handphone untuk memudahkan dalam proses pembelajaran anak. Dan yang selanjutnya, upaya apa orang tua lakukan untuk pembelajaran anak agar lebih efektif meski banyak keterbatasan yang ada. Dalam hasil wawancara mengemukakan bahwa upaya strategi orang tua si anak tersebut ialah orang tua selalu memberikan perhatiannya kepada si anak, selalu tegas dalam senantiasa dan membimbing mengarahkan anak agar rajin dalam belajarnya. Dan yang selanjutnya, strategi apa yang sudah dilakukan oleh orang tua dalam menemani belajar anak? Strategi yang dilakukan Ibu Fatimah selalu memantau proses belajarnya anak dengan pengawasannya yang tidak boleh menonton TV sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang untuk si anak di sini kami ada enam pertanyaan. Yang pertama, apakah adik berperilaku disiplin selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah secara online? Dari hasil data wawancara bahwa anak tersebut kadang disiplin dan proses belajarnya atau biasanya tidak disiplin dalam kegiatan belajarnya. Dan yang kedua, apakah adik rasakan selama kegiatan pembelajaran online secara di rumah? Dan yang ketiga, apakah ada keluhan yang
dirasakan selama online di rumah, keluhannya itu yang dirasakan oleh si anak ini ialah tugasnya diberikan keluhan yang dirasakan oleh Safira ialah tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak sehingga bermainnya itu terhambat.